Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Cesarisa Absetianti dengan NIM 1102220041, kelas akuntansi 2B, mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Bapak Muftahudin SPDI MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama atau toleransi umat beragama. Materi yang akan dikaji antara lain pengertian kerjasama atau toleransi, kerjasama sesama muslim, kerjasama umat Islam dengan agama lain, toleransi beragama, dan sebab konflik keagamaan di Indonesia. Pengertian kerjasama atau toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolere, yaitu membiarkan, yang berarti suatu sikap yang membiarkan atau memberi kebebasan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Toleransi juga berarti suatu sikap menghormati antar kelompok atau individu dalam masyarakat. Dengan adanya sikap toleransi, kita dapat menghindari terjadinya diskriminasi dari segala jenis perbedaan yang ada dalam kelompok masyarakat. Toleransi dalam beragama berarti memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk memeluk agama berdasarkan kepercayaannya dan merupakan sebuah sikap bersedia untuk hidup berdampingan dengan siapa saja yang berbeda keyakinan dengan kita berdasarkan prinsip saling menghormati. Menurut KBBI juga, toleransi adalah sikap menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, kepercayaan, kelakuan yang lain dari yang dimiliki seseorang atau yang bertentangan dengan pendirian seseorang. Kerjasama sesama muslim. Toleransi antar sesama muslim yaitu menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang ada dalam ajaran Islam. Toleransi dalam Islam telah disebutkan dalam firman Allah yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kerjasama umat Islam dengan agama lain. Islam telah mengajarkan umatnya untuk menyikapi perbedaan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sejak ajarannya diturunkan. Dalam melihat perbedaan tersebut, Islam memandang berdasarkan 3 sudut pandang. Pertama adalah sudut pandang dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran. Kedua dengan sudut pandang teladan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir melalui teladan sahabat Rasul dan orang-orang yang soleh. Namun, Wiharso memberikan batasan toleransi terkait hubungan bermasyarakat dengan pemeluk agama lain. Hubungan antara umat muslim dengan penganut agama lain tidak dilarang oleh syariat Islam, kecuali bekerja sama dalam 2 persoalan, yaitu akidah dan ibadah. Kedua persoalan tersebut merupakan hak intern umat Islam yang tidak boleh dicampuri pihak lain. Tetapi aspek sosial kemasyarakatan dapat bersatu dalam kerjasama yang baik. Di akhir, beliau memberi kesimpulan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi masalah toleransi terhadap pemeluk agama yang lain, terutama dalam masalah akhlak atau tingkah laku orang Islam terhadap siapapun, baik itu terhadap saudara, tetangga, teman, dan yang lain sebagainya, bahkan terhadap umat yang lain. Ketika ada orang Islam membuat keretakan kerukunan hidup antara umat beragama, tentu hal itu tidak berdasar pada ajaran Islam, melainkan mengikuti hawa nafsunya sendiri. Toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai antara penganut agama lain, seperti apa yang disebutkan dalam Kekawin Sutasoma karangan Empu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa, yang artinya berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang kedua. Toleransi beragama bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bergaul dengan semua orang tanpa membedakan kepercayaan masing-masing, menghargai dan memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama tanpa ada diskriminasi. Jadi, toleransi beragama berarti bahwa setiap orang memiliki persamaan hak dan harus diperlakukan sama dalam hidupnya, demi kedamaian, kenyamanan, dan kesejahteraan bersama. Sebab konflik keagamaan di Indonesia. Konflik merupakan hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki tujuan saling bertentangan. Apabila konflik itu menyangkut masalah keagamaan, yakni pertentangan yang menggunakan simbol, identitas, dan ideologi keagamaan, maka konflik tersebut dinamakan konflik keagamaan. Konflik keagamaan memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama adanya dua belah pihak baik satu agama atau beberapa agama yang terlibat konflik atau partisan.
Yang kedua, adanya tujuan tertentu yang menjadikan munculnya konflik. 3. Adanya perbedaan pemikiran, perasaan, dan tindakan di antara pihak yang terlibat untuk mendapatkan hasil atau tujuan dari konflik. Yang keempat, adanya kepentingan di antara dua belah pihak yang saling bertentangan, baik itu pribadi maupun kelompok. Konflik Poso merupakan konflik antar agama di masyarakat yang merupakan salah satu konflik agama cukup serius, karena tidak ditemukan titik temu yang mampu atau berhasil untuk mendamaikan kedua agama tersebut. Kerusuhan ini terjadi di Kota Poso, Sulawesi Selatan hingga terjadi 3 kali. Konflik yang pertama terjadi di tanggal 25–29 Desember 1998, dan konflik kedua terjadi pada tanggal 17–21 April tahun 2000. Serta konflik yang terakhir atau ketiga terjadi pada tanggal 16 Mei hingga 15 Juni tahun 2000. Meskipun konflik ini sudah terjadi dalam waktu cukup lama dan berlarut-larut, tetapi tidak diketahui ada berapa jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan dari kericuhan ini. Lalu Bapak Yusuf Kalla memiliki inisiasi untuk memberikan deklarasi Malino yang ditandatangani pada tanggal 20 Desember tahun 2001. Dengan adanya penandatanganan deklarasi ini, pada akhirnya konflik Poso berlangsung membaik dan pertikaian dapat diredakan. Untuk menghindari konflik keagamaan sehingga terciptanya suasana damai dan rukun, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, seperti menonjolkan persamaan, melibatkan pemeluk agama lain dalam kegiatan sosial, menjauhi sikap egoisme, pembinaan individu, dan saling membantu. Kesimpulan dari materi, tujuan kita sama, mengabdi kepada Tuhan, caranya saja yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu sama-sama untuk Sang Pencipta. Oleh karena itu, walaupun kita berbeda-beda agama, harus saling menghargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.